Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibu wa lahul lizadil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinillahi as-samad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'il li masalihil ibad. Fa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa arsalahu ila darir rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin ditambah nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan keselamatan, hidup dalam selamat fid dunya ilal akhirah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Beliau bukan hanya pandai bermau'idhah hasanah, akan tetapi beliau adalah sosok uswatun hasanah. Untuk itu, sebagai umat beliau, sudah semestinya kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai sebuah derajat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya hamba Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pada ayat ini Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abdihi, dengan abdun, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makna abdun diantaranya adalah anak panah yang pendek lagi lebar. Ini bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan simbol anak panah yang pendek dan lebar ini, kata abdun yang dimaknai dengan anak panah yang pendek lagi lebar ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tegas. Beliau bukan hanya tegas kepada orang lain, beliau bukan hanya tegas kepada keluarganya, beliau bukan hanya tegas kepada sahabat-sahabatnya, akan tetapi beliau sendiri tegas terhadap dirinya sendiri.
Betapa tidak. Satu kisah yang kita fahami dan kita ketahui bersama. Ketika sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan. Padahal jika dilihat waktu perintah itu sekitar jam 10 atau jam 9 pagi. Bilal pun berazan, mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara merdunya yang memiliki ciri khas. Sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang ada di pasar, yang ada di ladang mendengar kumandang azan daripada sahabat Bilal bin Rabah. Beliau bingung. Kenapa sepagi ini sudah ada kumandang azan? Ini berarti bahwa ada hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pun berkumpul di Masjid Nabawi, duduk dengan rapih, dengan takzim. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbarnya. Kemudian Rasulullah berkata, mengatakan kepada sahabat-sahabat, apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, jikalau sepanjang hidupku bersama kalian, aku pernah menyakiti kalian, maka pada hari ini, pada saat ini adalah di mana kalian harus membalas apa yang pernah saya lakukan. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begitu tegasnya Rasulullah kepada dirinya sendiri, sehingga mempersilahkan sahabat siapapun yang hadir pada saat itu untuk mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan hal yang demikian, sahabat pun menunduk. Tiba-tiba hening ruangan Masjid Nabawi. Di tengah keheningan ruangan Masjid Nabawi ini, bangkitlah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Akasah bin Muhsin. Dia angkat tangan kemudian mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, saya Akasah bin Muhsin. Silahkan Akasah, apa yang ingin kau katakan? Ya Rasulullah, dulu engkau sengaja atau tidak, punggungku pernah terpukul olehmu. Rasulullah mempersilahkan Akasah maju. Dengan apa aku pukul dirimu, wahai Akasah? Dengan kayu yang biasa engkau gunakan untuk memukul unta, ya Rasulullah. Rasulullah segera memerintahkan sahabat Bilal untuk pergi ke rumah Fatimah. Wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah, kemudian mintalah kayu itu, bawa kemari kayu itu. Sahabat Bilal berangkat ke rumah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Fatimah, ada apa Bilal? Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil kayu yang biasa beliau gunakan untuk memukul unta. Untuk apa Bilal? Ada yang ingin mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bilal kembali dari rumah Fatimah, menyerahkan kayu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengestafetkannya kepada sahabat Akasah bin Muhsin. Silahkan Akasah, ini kayunya, pukul saya. Diterima oleh Akasah kayu itu. Ya Rasulullah, kata Akasah, dulu waktu punggungku terpukul olehmu, aku dalam keadaan tidak memakai
baju. Maka bukalah bajumu ya Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membuka bajunya. Terlihatlah pancaran sinar kemuliaan tubuh daripada Rasulullah khatamun nabiyyin. Bau harum tubuhnya semerbak mewangi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan Akasah bin Muhsin maju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah siap untuk dipukul oleh Akasah. Bangkit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggantikan dirimu. Biar aku saja yang dipukul oleh Akasah, ya Rasulullah. Wahai Akasah, pukul aku saja. Jangan kau pukul Rasulullah. Situasi di dalam ruangan Masjid Nabawi begitu mengharukan. Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abu Bakar, duduklah kau kembali. Engkau mengetahui bahwa aku adalah orang yang siap untuk menerima resiko ini. Dan Allah mengetahui niat baikmu. Duduklah kau kembali. Sayyidina Abu Bakar duduk. Setelah Sayyidina Abu Bakar duduk, bangkit Sayyidina Umar bin Khattab dengan karakter yang tegas. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku yang akan menggantikan dirimu. Wahai Akasah, biar aku saja yang dipukul olehmu. Berapa ratus kali pun yang akan engkau pukulkan kepadaku, aku siap untuk menggantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Umar, duduk. Allah mengetahui niat baikmu. Sayyidina Utsman bin Affan pun melakukan hal yang sama, menawarkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pun menawarkan yang sama. Bahkan cucu beliau Hasan wal Husain menawarkan yang sama, seraya mengatakan kepada kakeknya, wahai kakek, wahai Rasulullah, kami adalah darah dagingmu. Dengan Akasah memukul kami, sama saja Akasah memukul dirimu ya Rasulullah. Maka izinkan aku, izinkan kami untuk menggantikan dirimu ya Rasulullah. Tidak, wahai cucuku, duduklah kau kembali. Allah mengetahui niat baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ketika Akasah pelan-pelan maju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisinya sudah sangat dekat dengan Rasulullah. Akasah bin Muhsin melempar jauh-jauh kayu itu, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan itu, sambil menangis terharu dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin ya Rasulullah aku ingin menyakitimu. Tidak mungkin aku akan menyakitimu ya Rasulullah. Inilah tujuanku. Agar aku bisa dekat denganmu, aku bisa melihat punggungmu, bisa melihat kulitmu secara nyata, dan aku ingin menempelkan kulitku yang penuh dengan debu dan dosa ini kepada kulitmu yang penuh dengan kemuliaan itu. Dicium oleh Akasah bin Muhsin. Luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka peristiwa ini sangat luar biasa. Semua nangis di dalam ruangan Masjid Nabawi. Rasulullah pun memeluk Akasah dan mengatakan kepada seluruh sahabat yang ada di ruangan Masjid Nabawi itu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, di antara
kalian yang kelak akan bersamaku di surga nanti. Di antaranya adalah Akasyah bin Muhsin. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini ada dua hikmah yang bisa kita petik. Pertama, betapa orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan orang-orang yang tegas terhadap dirinya, berarti dia mengikuti jejak langkah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan hanya tegas kepada sahabat, Rasulullah bukan hanya tegas kepada keluarga, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tegas terhadap dirinya sendiri. Makna abdun yang kedua adalah pohon yang mengeluarkan bau atau harum, mengeluarkan bau yang wangi. Ketika pohon yang mengeluarkan aroma yang wangi, kita simpan itu pohon di depan rumah, enak. Kita bawa masuk itu pohon, taruh di ruangan tamu pun enak. Ditaruh di pekarangan, ditanam di situ pun enak. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa ini maksudnya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dimanapun, beliau selalu menjadi pribadi yang mengenakkan hati, menyenangkan hati orang lain. Posisi dia sebagai pemimpin, dia menjadi pemimpin yang disenangi. Posisi dia sebagai kepala rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang disenangi. Posisi dia ketika kecil, remaja, dewasa, menjadi seorang anak, menjadi seorang cucu dari kakeknya. Maka dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Bahkan di tengah-tengah kerumunan para sahabatnya pun, beliau menjadi pribadi yang menyenangkan. Itulah Rasulullah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pribadi yang menyenangkan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, jadilah kita pemimpin yang menyenangkan. Ketika kita menjadi seorang anak, jadilah kita anak yang menyenangkan. Ketika kita menjadi siapapun, jadilah pribadi yang menyenangkan. Mudah-mudahan hikmah yang terkandung dalam makna abdun ini menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas solawat kita, insya Allah kebersamaan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita dapatkan di dunia hingga di akhirat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orangnya yang solawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Jangan pernah mengira 10-nya Allah sama dengan 10-nya kita. Wa man shalla alayya asyran. Siapa orangnya yang solawat kepadaku sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan. Allah akan membalas salawatnya sebanyak 100 kali. Jangan pernah menyangka 100-nya Allah sama dengan 100-nya kita.
Wa man shalla alayya mi'atan. Siapa orangnya yang sholawat kepadaku sebanyak 100 kali, kataballahu lahu baina ainaihi bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'as syuhada. Orang yang sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah sebanyak 100 kali, Allah akan membebaskan dari kedua belah matanya sifat nifaq dan akan dibebaskan dari api neraka, serta nanti di yaumul qiyamah akan ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid ma'as syuhada, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala dan yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi, semakin meningkat, sehingga mendorong itu kecintaan kepada Nabi Muhammad, mendorong kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia hingga di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.